Kemudian kerajaan sorga akan diumpamakan dengan 10 gadis yang membawa pelita-pelitanya dan pergi untuk bertemu mempelai laki-laki. 5 di antara mereka bodoh, dan 5 yang lainnya bijaksana. Ketika yang bodoh itu membawa pelita-pelitanya, mereka tidak membawa minyak bersamanya. Namun, yang bijaksana membawa minyak dalam guci kecil bersama dengan pelita-pelita mereka. Sekarang ketika mempelai laki-laki itu menunda kedatangannya, mereka semua mengantuk dan tidur. Namun pada tengah malam ada teriakan, "Lihat, mempelai laki-laki datang. Keluarlah untuk menyambutnya." Kemudian semua gadis itu bangun dan merapikan pelita-pelita mereka. Dan yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kepada kami sedikit minyakmu, karena pelita-pelita kami hampir padam." Akan tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, tidak akan cukup untuk kami dan kamu. Lebih baik pergilah kepada yang menjual minyak dan belilah untuk dirimu sendiri." Sementara mereka pergi untuk membeli, mempelai laki-laki itu datang, dan mereka yang siap masuk bersama-sama dengan dia ke perjamuan kawin, dan pintu ditutup. Setelah itu, datang pula gadis-gadis yang lainnya dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah bagi kami." Akan tetapi ia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenalmu. Oleh karena itu, berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu hari atau waktunya." Sebab kerajaan sorga sama seperti seseorang yang akan pergi ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan miliknya kepada mereka. Kepada yang seorang ia memberikan 5 talenta, kepada yang lainnya 2 talenta, dan kepada yang lainnya lagi 1 talenta, masing-masing sesuai kemampuannya. Kemudian ia pergi. Orang yang menerima 5 talenta itu langsung pergi dan menjalankan talenta itu, dan ia menghasilkan 5 talenta lagi. Demikian juga orang yang menerima 2 talenta, ia juga menghasilkan 2 talenta lagi. Akan tetapi orang yang menerima 1 talenta itu pergi, menggali lubang di tanah, dan menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, tuan dari hamba-hamba itu datang dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Orang yang telah menerima 5 talenta itu menghadap dan membawa 5 talenta lagi, katanya, "Tuan, engkau mempercayakan 5 talenta kepadaku. Lihatlah, aku telah menghasilkan 5 talenta lagi." Tuannya berkata kepadanya, "Bagus sekali, hamba yang baik dan setia. Kamu setia dengan hal-hal kecil, aku akan mengangkat engkau atas banyak hal. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu." Dan orang yang menerima 2 talenta juga menghadap dan berkata, "Tuan, engkau mempercayakan 2 talenta kepadaku. Lihat, aku telah menghasilkan 2 talenta lagi." Tuannya menjawab, "Bagus sekali, hamba yang baik dan setia. Kamu setia dengan hal-hal kecil, aku akan mengangkat engkau atas banyak hal. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu." Kemudian orang yang menerima 1 talenta juga menghadap dan berkata, "Tuan, aku tahu engkau orang yang kejam, menuai di tempat yang engkau tidak menabur, dan mengumpulkan di tempat yang engkau tidak menyebarkan benih. Karena itu aku takut, dan pergi dan menyembunyikan talentamu di dalam tanah. Lihat, engkau memiliki apa yang menjadi milikmu." Namun tuannya menjawab dan berkata kepadanya, "Kamu hamba yang jahat dan malas. Kamu tahu bahwa aku menuai di tempat yang aku tidak menabur dan mengumpulkan di tempat yang aku tidak menyebarkan benih. Karena itu, seharusnya kamu menyimpan uangku di bank, dan ketika aku kembali, aku akan menerima milikku kembali dengan bunganya."
Ambillah 1 talenta itu darinya, dan berikan kepada dia yang memiliki 10 talenta itu. Sebab setiap orang yang memiliki akan diberi lagi, dan ia akan berkelimpahan. Akan tetapi dari orang yang tidak memiliki, bahkan apa yang ia miliki akan diambil. Lemparkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling pekat. Di tempat itu akan ada tangisan dan kertak gigi. Ketika Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan para malaikat bersamanya, lalu ia akan duduk di tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka satu dari yang lain, seperti gembala yang memisahkan domba dari kambing-kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kiri. Kemudian Raja akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Marilah, kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, warisilah kerajaan yang disediakan untukmu dari permulaan dunia. Karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku sebagai orang asing, kamu mengundang aku masuk. Aku telanjang, dan kamu memakaikan aku pakaian. Aku sakit, kamu menengok aku. Aku di penjara, kamu datang kepadaku." Lalu orang-orang benar itu akan menjawabnya, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan memberimu makan, atau haus dan memberimu minum? Kapan kami melihat Engkau seorang asing dan mengundang Engkau masuk, atau telanjang dan memakaikan Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau di penjara dan kami datang kepadamu?" Raja itu akan menjawab, "Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Sebagaimana kamu melakukannya terhadap satu dari saudara-saudaraku yang paling kecil ini, kamu melakukannya untukku." Kemudian ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Pergilah dari hadapanku, kamu yang terkutuk, ke dalam api abadi yang telah disiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab aku lapar dan kamu tidak memberiku makan. Aku haus, kamu tidak memberiku minum. Aku sebagai orang asing dan kamu tidak mengundangku masuk. Telanjang, kamu tidak memakaikan aku pakaian. Sakit dan di penjara, kamu tidak menengok aku." Kemudian mereka juga akan menjawab, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar atau haus, atau seorang asing, atau sakit, atau telanjang, atau di penjara, dan tidak melayanimu?" Kemudian ia akan menjawab mereka, "Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Sebagaimana kamu tidak melakukannya terhadap satu dari mereka yang paling kecil ini, kamu tidak melakukannya kepadaku." Dan mereka ini akan pergi ke dalam penghukuman kekal, tetapi orang-orang benar ke dalam kehidupan kekal.